gigi dan mulut pada kelompok berkebutuhan khusus. Ya, nah beberapa minggu yang lalu sudah masuk Bu Eka, mungkin secara umum Anda sudah dijelaskan terkait jenis ABK, apa itu ABK dan yang hal-hal yang umum lainnya. Kemudian kemarin saya sudah masuk terkait dengan problem kesehatan gigi dan mulut pada mereka, dan hari ini saya akan memberikan materi tentang bagaimana ya peran terapis gigi ya dalam melakukan perawatan atau asuhan keperawatan gigi dan mulut kepada kelompok yang berkebutuhan khusus. Nah, apakah bisa terlihat PPT dari saya? Bisa, Bu. Bu. Oke, bentar saya. Baik, kalau dibilang tanggung jawab terkait dengan kesehatan gigi dan mulut ya pada anak atau pada kelompok berkebutuhan khusus, nah itu tidak sepenuhnya adalah tanggung jawab kita sebagai profesional dental ya, bukan sepenuhnya tanggung jawab kita. Jadi ada tanggung jawab juga dari pihak-pihak keluarga. Kenapa? Karena salah satu upaya-upaya yang dilakukan oleh keluarga adalah pemeliharaan kesehatan gigi di rumah. Nah, sehingga upaya-upaya yang dilakukan di rumah mereka bisa lakukan, dan ini tanggung jawab mereka. Nggak mungkin nih gitu ya TGM ini datang ke rumah mereka ya, ke rumah masyarakat khususnya kelompok berkebutuhan khusus untuk memonitor, untuk mendampingi mereka menyikat gigi dan lain-lain, melihat pola makan, mengaturnya, itu tidak mungkin ya. Dan biasanya yang melakukan itu adalah keluarganya ya. Nah, yang kita lakukan adalah sesuatu apabila ada hal-hal yang memang tidak bisa dilakukan oleh keluarga, untuk masalah-masalah yang sudah terjadi seperti karies, ya, penyakit biodontal dan lain-lain. Sehingga upaya yang dilakukan oleh keluarga disebut upaya primer, tanggung jawab keluarganya, ya, atau upaya primer. Dan yang kita lakukan sebagai tenaga profesional itu fokus ke upaya sekunder ataupun upaya tersier, gitu. Ya, nah peran TGM ini tidak hanya di sekunder aja, misalnya ya, tapi dibutuhkan di primer. Seperti apa? Memberikan informasi kepada keluarga, bagaimana cara merawat, memelihara kesehatan gigi dan mulut anak-anak ABK tersebut di rumah. Nah, ini yang membedakan. Tapi yang kalau sudah actionnya itu tanggung jawab keluarga. Nah, sehingga kalau saya bisa bilang bahwa tanggung jawab kesehatan gigi dan mulut anak ABK itu tanggung jawab bersama, baik dari keluarga maupun dari TGM sendiri ataupun dokter gigi, ya, dengan perannya masing-masing. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana peran TGM dalam pelayanan asuhan ya pada kelompok tersebut. Nah, di dalam melaksanakan profesinya, TGM mempunyai kompetensi sebagai dental hygienist atau dental terapis dalam upaya pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut pasien. Oke, kalau di luar negeri itu sudah sangat fokus ya, mereka sudah punya kelompok masing-masing, profesi masing-masing, ada hygienist, kemudian ada kelompok terapis, ada kemudian kelompok dental asisten, dan mereka bekerja sesuai dengan kelompoknya seperti itu. Kalau hygienist dia fokus ke memantau kondisi ruangan, sterilisasi alat gitu ya. Nah, kalau asisten ya dia lebih ke membantu dokter gigi dalam mentransfer alat, mempersiapkan alat dan lain-lain ya. Kemudian kalau terapis, nah ini
sudah ada peran sebagai sebagai seseorang yang melakukan perawatan kepada pasien ya, tapi dengan keterbatasan, dengan kewenangan yang terbatas. Nah itu. Namun di Indonesia belum ada pengelompokan itu gitu. Di Indonesia itu keluarnya itu baik D3 lulus, D4 lulus, keluarnya adalah TGM, terapis gigi dan mulut ya, di mana mereka melakukan tugasnya sesuai dengan kewenangan. Ruang lingkup kewenangan yang diberikan sesuai dengan Kemenkes ya, itu nomor berapa, tahun berapa itu saya lupa ya. Sesuai dengan itu ada standar-standar yang harus mereka lakukan, mulai dari standar administrasi, kemudian standar standar pengumpulan data, kemudian standar bagaimana mengukur OHIS, DMFT, kemudian standar promotif, preventif dan kuratif. Nah, itu sudah tersusun sedemikian rapi dalam suatu surat dan aturan-aturan Kementerian Kesehatan, dan harus kita ikuti gitu ya, dan sesuai dengan kompetensi. Nah, ini yang membedakan antara luar negeri dengan Indonesia gitu. Jadi itu ya. Nah, tentunya kalau di Indonesia siapapun yang yang menjadi seorang TGM ya, itu harus memberikan haknya pasien, bertanggung jawab memberikan haknya pasien kita, siapapun mereka, tanpa memandang apapun, seperti itu ya, dan bekerjalah sesuai dengan kompetensi. Nah, pasien-pasien tertentu terkadang memiliki masalah sehubungan dengan usia, hambatan fisik, psikologis, ya, dan mental yang menghambat kemampuan pasien tersebut dalam mencapai status kesehatan gigi yang optimal. Nah, ini terjadi pada kelompok-kelompok berkebutuhan khusus dengan karakteristik ya dari masing-masing jenis ya kebutuhan khususnya, tentunya akan ada perbedaan bagaimana respon mereka terhadap kita, terhadap upaya-upaya yang kita lakukan, ya. Kemudian bagaimana respon mereka, bagaimana strategi kita, bagaimana pendekatan-pendekatan yang kita lakukan kepada mereka, tentunya ini akan berbeda, gitu, ya. Nah, mungkin saya pernah memberitahukan bahwa banyak penelitian yang ditemukan bahwa sebagian besar profesional dental, baik itu TGM maupun dokter gigi, itu banyak gagalnya perawatan karena banyaknya gagal perawatan kesehatan gigi karena mereka ini tidak belajar terkait dengan ilmu tersebut, tidak belajar karakteristik mereka, tidak belajar how to treat mereka, bagaimana melakukan treatment kepada mereka, ya. Sehingga apa? Ketika mereka nggak punya ilmu, mereka nggak bisa mengimplementasikan gitu, nggak mampu melakukan interaksi dengan anak, sehingga apa? Tidak mendapatkan kooperatif dan akhirnya perawatan kesehatan gigi itu gagal dilakukan, seperti itu. Ya, nah ini sudah riset, artinya memang ilmu ini cukup penting kita pelajari sama-sama. Nggak menutup kemungkinan Anda bekerja, ya, yang sudah bekerja, oke, kemudian Anda yang belum bekerja, nanti bekerja selesai kuliah, Anda akan dipertemukan dengan kelompok-kelompok yang berkebutuhan khusus. Nah, ketika udah bertemu dengan mereka, Anda sudah dapat ilmunya, ya, dan ini mudah bagi Anda untuk bisa mendapatkan kooperatif. Kalau udah dapat kooperatif, saya yakin sekali perawatan bisa dilakukan. Seperti itu, ya. Nah, jadi jangan hanya sekedar ilmu yang didapat, yang disampaikan, jangan hanya sekedar suatu rutinitas, oke, saya mahasiswa, ya, saya hari ini kuliah, ya udah saya ngikutin aja. Tapi tolong ilmu-ilmu ini penting sebagai base Anda, dasar Anda ketika nanti Anda bekerja dan bertemu dengan orang-orang seperti ini.
ya. Nah, selanjutnya pasien dengan berkebutuhan khusus ya memerlukan penanganan secara khusus. Ya tentu saja ini dituntut ya, ini tantangan buat kita ya. Seorang TGM, tantangan buat kita, menjadi tuntutan buat kita bagaimana kita bisa memberikan pelayanan kesehatan yang profesional. Ya, dari mana kita bisa melihat pelayanan itu profesional? Ya, dari tindakan-tindakan yang kita lakukan sesuai dengan SOP. Kemudian dari performa kita, ya, implementasi performa kita berdasarkan ilmu yang kita dapat dan hasil outputnya adalah pasien kooperatif dan perawatan gigi bisa dilaksanakan sesuai dengan rencana. Nah, ini yang dikatakan profesional. Ya, jadi hasilnya itu si pasien tersebut bisa kita lakukan perawatan. Nah, di dalam melakukan pelayanan ini tentunya kita nggak bisa Bapak Ibu kita sendiri ya. Untuk anak-anak ABK khususnya kita perlu kerjasama dengan orang tua. Jadi no problem, orang tua boleh kok diajak ikut ke dalam klinik ya. Kemudian nggak masalah, misalnya mungkin anak berkebutuhan khusus ini mereka lebih nyaman dengan gurunya misalnya atau dengan tetangganya, ada siapapun yang mereka merasa nyaman, terlindungi, itu boleh diikutsertakan ke dalam ruang klinik gigi karena dengan adanya mereka itu bisa membantu kita dan membantu si anak. Kalau membantu kita itu memudahkan kita untuk bagaimana berkomunikasi ya, nanyain. Biasanya anak-anak itu lebih tenang, kenapa ya? Kemudian tanyain ke orang tua atau pengasuhnya. Biasanya anak-anak ini kalau kooperatif dia diberikan apa ya? Apa yang dilakukan? Ya itu. Nah, untuk si anak manfaat ada keluarganya ya yang atau pengasuhnya atau gurunya yang dianggap itu nyaman, itu bagi si anak itu dia merasa tenang gitu. Jadi bisa bisa mengurangi rasa cemasnya mereka, bisa mengurangi rasa takutnya mereka, dan ini juga berlaku untuk anak-anak normal pada umumnya ya, apalagi anak-anak usia prasekolah, usia 2 tahun, 3 tahun, dan itu memang sangat dibutuhkan adanya orang tua di samping mereka. Jadi jangan sampai kita kan biasanya TGM perawat ya, perawat itu kan identik judes, jutek ya. Kemudian kalau orang tuanya mau masuk nggak boleh, ibu tunggu aja di luar ya Bu, nggak apa-apa, nanti kami bisa handle ini anak ibu ya. Nah kalau untuk anak BK nggak bisa Bu, nggak bisa seperti itu gitu ya. Anda kalau udah nyuruh keluarganya keluar, terus Anda merasa Anda bisa, terus ternyata tidak bisa, kemudian Anda minta, Ibu sini dulu ya, tolong ditenangkan anak Ibu di luar, nanti kalau udah bisa, udah tenang, baru masuk ke dalam. Nah ini tidak berlaku. Ya, untuk pelayanan kesehatan pada anak normal nggak berlaku, apalagi untuk anak berkebutuhan khusus, karena memang sangat penting peran keluarganya di sini. Seperti itu, ya. Nah ini yang dikatakan profesional, mulai dari perform kita, kemudian mulai dari pekerjaan yang kita lakukan sesuai dengan SOP, dan keterlibatan pihak-pihak tertentu yang membantu pelayanan ini bisa berjalan dengan baik. Nah, kemudian pasien berkebutuhan khusus ini ya, menurut si Christensen ini ya, itu merupakan pasien yang memang ya memiliki keterbatasan ya, disability dalam upaya pemberantasan. Nah, jadi mungkin kemarin saya sudah menceritakan bahwa kalau dikatakan problem itu sih kalau untuk resiko karies, untuk periodontal itu sama aja ya. Tapi resiko untuk bisa mendapatkan masalah itu lebih tinggi pada anak-anak ABK. Karena apa? Mereka tidak mampu ya melakukan pemeliharaan. Mereka nggak mandiri melakukan pemeliharaan. Mereka masih sangat bergantung kepada orang tuanya atau pengasuhnya atau keluarganya yang lain. Nah, apalagi anak ABK yang jenisnya cukup berat, misalnya autis yang memang
tidak bisa dididik mandiri dan memang sepanjang hidupnya itu memang harus bergantung dengan keluarganya, ya. Nah, sehingga apa? Peran kita ini, nah keluarganya ini, orang tuanya ini, pengasuhnya ini yang perlu kita berdayakan, kita beri informasi terkait pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut. Nah, pasien dengan berkebutuhan khusus juga dapat diartikan sebagai berikut, ya. Jadi dengan seseorang karena penyakit yang diderita, ya, serta perawatannya, adanya keterbatasan, ya, dengan gaya hidupnya menyebabkan risiko tinggi, ya, sehingga orang akhirnya menjadi bunuh. Nah, jadi kalau dikatakan kelompok berkebutuhan khusus, ini nggak hanya anak ya, Bapak Ibu ya, nggak hanya anak meskipun kita prakteknya di anak, tetapi ini juga berlaku untuk misalnya pasien dengan gangguan mental ya, yang di rumah sakit jiwa, mental illness ya, itu juga merupakan kelompok berkebutuhan khusus. Lansia sebenarnya juga merupakan kelompok berkebutuhan khusus ya, tapi nanti prakteknya itu kita ke anak ABK ya. Nah, seseorang jika akan melakukan perawatan kesehatan gigi dapat berakibat buruk terhadap kondisi sistemiknya atau bahkan kelangsungan quality of life-nya. Nah, sehingga untuk orang-orang yang berkebutuhan khusus ini upaya pencegahan sangat diprioritaskan, ya. Nah, TGM ya sebagai dental hygienist maupun terapis maupun asisten merupakan anggota dari tim kesehatan gigi yang salah satu tugasnya adalah melakukan maintenance ya kesehatan gigi dan mulut serta melakukan upaya pencegahan. Nah, apabila Anda bekerja di private dental, misalnya di klinik pribadi misalnya ya, biasanya perawat gigi itu berada di depan ya sebagai resepsionis juga perawat gigi itu ya apabila ditemukan kondisi. Nah, jadi perawat gigi sebagai orang yang di awal ketemu dengan pasien atau berada di resepsionis itu adalah orang pertama yang ditemui gitu. Ya, meskipun yang ngerjain dokter misalnya ya, Anda adalah orang pertama yang ditemui. Ya, Andalah, kitalah nih ya yang menjadi indikator penentu anak ABK itu nyaman atau enggak gitu. Karena kita orang pertama ditemui di klinik gigi. Nah, kalau di puskesmas kan juga ketemu perawat dulu kan. Ketemu perawat dulu, nanya-nanya dulu, kemudian baru dihandle oleh dokter. Saya pikir di rumah sakit juga seperti itu. Nah, jadi kita ini orang pertama yang dilihat, yang berinteraksi dengan mereka. Berarti apa? Kita buat dong mereka nyaman dengan ilmu-ilmu yang udah kita dapat. Nah, kalau dari kita mereka nggak nyaman, mereka masih terancam, tentunya perawatan berikutnya itu nggak akan berjalan gitu. Jadi kalau saya bisa bilang kita adalah key person-nya. Ya, kunci orang-orang yang menjadi kunci untuk bisa membuat mereka nyaman, mereka nggak terancam, mereka mau melakukan, mau kooperatif untuk melakukan tindakan-tindakan setelah itu, gitu. Ya, nah ini kenapa cukup penting kita pelajari ilmu ini karena kita ini kalau dibilang garda itu garda terdepan, orang terdepan, orang pertama menyambut mereka dan itu harus kita munculkan. Kemudian pada perawatan gigi dengan kebutuhan khusus, seorang dental perawat gigi ya dituntut untuk bersikap profesional serta memberikan pelayanan kepada pasien dengan bersikap empati, tulus ya. Kemudian khusus pada pasien yang memiliki keterbelakangan mental, dibutuhkan kesabaran dan ketulusan lebih sehingga pasien dapat bersikap kooperatif. Nah, ini yang saya bilang. Ya, ini yang saya bilang. Jadi sebenarnya perbaiki perform kita nih, nggak hanya perbaiki kualitas kerja ya. Maksudnya saya harus pinter nambah, pinter cabut ya, kemudian pinter ini, pinter scaling, tapi kita juga harus bagaimana bisa menumbuhkan sikap empati itu. Bisa memperbaiki perform kita, bagaimana kita lebih bisa perbanyak sabar
ya. Karena untuk anak-anak ABK, untuk kelompok ABK ini sabar itu sangat utama, ya. Anda bayangkan, Anda yang sudah bekerja, saya rasa Bapak Ibu sudah bekerja, sudah tahu ya bagaimana menghadapi pasien anak. Itu baru pasien anak yang normal. Bagaimana dengan anak ABK? Jadi kalau anak normal itu hanya butuh waktu misalnya 10 menit, anak ABK itu terkadang butuh waktu berhari-hari. Contohnya anak autis, saya sudah ngomong kemarin. Hari pertama, kunjungan pertama itu nggak langsung, Bu, mereka mau buka mulut. Nggak langsung, ya. Hari pertama itu mereka datang untuk lihat-lihat ruangannya, lihat-lihat dentalnya, lihat-lihat ibu-ibu perawatnya, ibu-ibu dokternya. Nah, di sini nih munculkan, keluarkan ilmu Anda sebagai TGM yang sudah pernah mendapatkan nih ilmu terkait dengan kelompok berkebutuhan khusus gitu. Nah, itu kunjungan pertama. Ya, belum lagi kunjungan kedua, belum tentu dia mau duduk di dental. Ya, kalau belum berarti ya udah kunjungan ketiga. Nah, ketika Anda rawat dia mau buka mulut, belum tentu sesuai dengan SOP biasanya tuh hanya 10 menit. Tapi dengan mereka belum tentu 10 menit. Bisa lebih dari 10 menit. Ya. Nah, di sini dituntut kesabaran kita. Jangan sampai nanti ada kondisi seperti itu, hilang kesabaran Anda marah-marah sampai emaknya Anda marahin. Nah, itu nggak adil. Ya, Anda tidak profesional, kita nggak profesional kalau seperti itu, gitu. Jadi nggak perlu marah, ya. Makanya tumbuhkan rasa sabar itu, ya, untuk bisa menghadapi mereka. Jangan sampai malah memunculkan konflik, ketemu dengan orang tua yang pemarah juga, akhirnya udah berantem, akhirnya udah nuntut-nuntutan seperti itu, ya. Jadi konflik yang berkepanjangan. Jadi ini hati-hati sekali karena kuncinya ada di kita sebagai seorang TGM yang profesional. Nah, mengingat perawatan kesehatan gigi yang memerlukan waktu yang lama, tentunya kunjungan bertahap itu terkadang ya perlu dilakukan dan terkadang juga menjadi hambatan. Kenapa? Terkadang ini hambatannya itu nggak hanya di kita tapi juga di orang tua gitu. Orang tua malas bawa anak, kok hari ini nggak selesai, maunya selesai terus lah gitu. Saya nggak ada waktu, saya harus libur pekerjaan karena membawa anak saya ke klinik gigi, tapi kok nggak selesai hari ini gitu. Ya, terkadang orang tua juga nggak mengerti ya terkait dengan mereka mau beres terus. Nah, ini membuat kendala orang tuanya nggak mau bawa lagi. Saya malas bawa lagi karena apa pasti gagal gitu. Ya, nah ini menjadi kendala. Belum lagi kendala keuangan dan lain-lain. Nah, kemudian kunci dalam pembuatan rencana pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut pada pasien dengan kebutuhan khusus. Yang pertama tentunya berfokuslah pada upaya pencegahan melalui apa? Pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut sedini mungkin. Kalau biasanya orang normalnya 6 bulan sekali, kalau anak berkebutuhan khusus ya bisa 3 atau 4 bulan sekali. Karena kalau udah terjadi masalah, sangat susah kita lakukan perawatan gigi kepada mereka. Kemudian, rencana perawatan yang dibuat harus melibatkan keluarga atau pengasuh atau orang-orang yang sehari-hari membantu pasien untuk beraktivitas. Ya, nah ini saya sudah sampaikan tadi. Oke. Nah, libatkan mereka. Kemudian libatkan juga multidisiplin lainnya. Misalnya contoh saya sudah ngomong ya kemarin untuk anak autis, kalau mau melakukan general anestesi kepada mereka tentu kita harus konsultasi dengan spesialis anestesi. Ya kan, kita berkonsultasi dengan dokter yang memang merawat dia, apakah ada alergi obat, apakah ada ini, apakah ada itu. Jadi ada kerjasama tidak hanya dengan keluarga, tapi juga untuk perawatannya kita
harus melakukan kerjasama dengan multidisiplin lain supaya tidak ada masalah. Kemudian melakukan modifikasi diet pasien, yaitu dengan mengurangi diet karbohidrat dan snack di antara waktu makan. Nah, Bapak Ibu, ini sangat sulit sebenarnya dilakukan, tapi bukan berarti tidak bisa dilakukan. Contohnya kita aja deh, Bu, ya, pagi udah sarapan lontong, Bu, jam 10, ya, seharusnya kan makan siang nanti jam 12. Jam 10 masih udah lapar, ayo makan bakso gitu ya. Kemudian jam 12 udah yuk pengen makan nasi padang ya, kok saya pengen sekali makan nasi padang gitu ya. Nah, kemudian jam 3 aduh pengen seblak. Nah, ini Anda bayangkan gitu loh. Itu tuh bukan snack. Itu udah makanan berat Anda makan berapa kali sehari ya. Belum lagi nutrisi yang Anda dapat dari makanan tersebut itu bisa dikatakan tidak dianjurkan ya, tidak dianjurkan karena ada kandungan tepung, karena ada kandungan yang tidak baik untuk kesehatan ya. Nah, apalagi anak-anak yang memang itu senangnya jajan ya, mereka jajan, mereka paginya udah sarapan, keluar main mereka jajan, kemudian pulangnya makan siang, kemudian jajan lagi, ya jajan terus karena itu memang perilakunya mereka gitu. Nah, sekarang bagaimana nih kita memodify supaya yang mereka jajan itu sehat. Nah, ini masalah kenapa? Nggak ada sekarang yang namanya jajanan sehat, Bapak Ibu. Nggak ada. Apalagi dengan kendala anak nggak suka buah, anak nggak suka sayur. Benar nggak? Ini perlu peran orang tua lagi bagaimana mempersiapkan snack-snack yang sehat. Jadi anak-anaknya nggak beli di luaran gitu. Mereka mempersiapkan. Nah, problemnya lagi. Jadi kok ditarik-tarik problemnya itu masalahnya tuh banyak. Orang tuanya nggak ada waktu buat bikin snack. Orang tuanya nggak ada uang untuk bikin snack yang sehat karena memerlukan bahan-bahan yang sehat, ya kan? Nah, biasanya bahan-bahan yang sehat itu mahal. Contoh tepung, ya. Yang nggak sehat itu tepung terigu, yang sehat itu tepung singkong, saya lupa namanya ya. Itu sehat namun harganya mahal dibandingkan dengan tepung terigu. Jadi banyak faktor-faktor yang mempengaruhi orang tua untuk dapat mengimplementasikan ya diet yang sehat untuk anak-anak. Sehingga pengaruhnya apa? Pengaruhnya ke anak. Anak autis terlalu banyak makan manis itu bisa hiperaktif. Ya, yang lain-lain juga bisa problem dengan alerginya dan penyakit-penyakit bawaan yang diderita oleh si anak. Gitu, ya. Nah, kita aja nggak bisa handle. Sekarang saya tanya Ibu Fadila Wirnayati, ya, Ibu masih suka makan snack di antara waktu makan nggak Bu yang nggak sehat? Ya, masih kan? Kita sendiri aja nggak mampu melakukan gitu. Udah tahu ya, saya sendiri saya nggak menyontohin orang ya Bapak Ibu. Saya sendiri dengan usia yang sekarang, soalnya saya bisa kontrol makan. Tapi ternyata apa, saya orang iso. Nggak bisa. Apalagi kalau ada banyak besti-besti saya, ayo kita makan ini yuk, gitu. Ayo gas, ya kan? Ayo kita makan ini yuk, ayo gas, paling pulangnya nanti pala agak puyeng-puyeng dikit gitu ya. Ya udah nggak apa-apa minum obat. Nah, kita aja belum bisa konsisten, Bu. Belum bisa komitmen and konsisten untuk bisa melakukan. Apalagi anak-anak. Ya, apalagi anak-anak gitu. Namun bukan berarti nggak bisa ya Bapak Ibu, bukan berarti nggak bisa. Ini bisa dilakukan apabila komitmen konsisten ini dijalankan. Nah, sama juga apabila di sekolah, misalnya kalau biasa sekolah-sekolah ABK itu punya program makanan selingan ya, kayak program Prabowo ini yang banyak keracunan anak-anak ya, program Prabowo ya. Buat keracunan anak-anak, gurunya disuruh jerasa dulu, jadi kok yang kena racun gurunya dulu gitu ya. Nah, itu. Nah, kalau di ABK, di sekolah anak-anak berkebutuhan khusus itu, biasanya ada program makanan selingan. Mereka membuat makanan-makanan yang berbahan dari bahan yang sehat, dan biasanya mereka punya konsultan gitu ya, dari ahli gizi.
ya. Itu mereka ada. Namun ada juga sekolah yang tidak mengadakan program itu, hanya mengandalkan bekal dari orang tua, di mana bekal dari orang tua itu tidak memenuhi diet yang sehat bagi anak. Nah, ini yang menjadi masalah yang kita temukan di masyarakat saat ini ya. Nah, kemudian membuat metode pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut yang realistis bagi tiap-tiap individu. Artinya di sini adalah kita sesuaikan. Jadi kunci di sini ya, poinnya adalah kita kenali dulu nih ya karakter si ABK ini. Kita kenali dulu karakter mereka. Kan Anda udah belajar nih kemarin sama Bu Eka, sama saya juga sedikit kemarin, autis itu seperti apa, DS itu seperti apa, kemudian tunagrahita seperti apa. Ketika kita sudah mempelajari, sudah tahu tentang mereka, karakteristik mereka, kemudian kita baru deh bisa bagaimana berinteraksi dengan mereka, melakukan treatment dengan mereka, melakukan pemeliharaan dengan mereka sesuai dengan karakteristik itu. Ya, contohnya saya sudah kasih tahu kemarin, nggak mungkin Anda samakan treatment Anda, metode Anda, anak tunanetra dengan anak tunarungu. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin sama. Ya, begitu juga anak tunanetra dengan anak yang punya problem dengan mentally. Nah, ini juga berbeda. Nah, jadi kuncinya di sini adalah pahami dulu. Kalau Anda nggak pahami dulu karakter dari jenis-jenis ABK tersebut, Anda nggak akan mampu melakukan metode-metode untuk mereka, gitu. Nggak mampu, ya. Nah, jadi base-nya itu pahami dulu mereka, karakter mereka. Kemudian merencanakan kunjungan pasien. Nah, ini harus ada keterlibatan orang tua. Ya, telepon orang tuanya atau orang tua menelpon kita buat janji, ini anak saya mau apa, biasa kalau buat janji itu biasa dengan private practice ya, misalnya dengan praktek mandiri. Mereka akan buat janji dulu, kemudian mereka akan bilang, oh anak saya autis, oh kalau begitu nanti dari pihak klinik akan membuat waktu khusus ke mereka. Gitu. Kemudian nanti sampaikan ke orang tuanya, Ibu, jadi nanti kalau Ibu misalnya cepat datang, Ibu kok bisa tunggunya jangan di sini ya Bu, jangan di ruang tunggu. Kenapa? Ya, kenapa nggak boleh ruang tunggu? Karena nanti mereka akan melihat orang-orang lain. Nah, ketika udah melihat orang lain, itu membuat apalagi rame, itu buat mereka tuh nggak nyaman. Jadi lebih bagus untuk anak-anak ABK, khususnya anak autis ya, karena saya kemarin disertasi saya autis. Kalau misalnya datangnya lebih cepat, itu nunggunya di mobil aja atau di tempat lain dengan orang tuanya. Jangan di banyak orang. Kecuali kalau misalnya di klinik tersebut ada ruang tunggu khusus. Nah, boleh, itu diprioritaskan untuk mereka. Seperti itu. Ya. Nah, jangan langsung masuk. Dan upayakan nanti buat janji dengan orang tuanya, datangnya on time. Jadi ketika dia datang, langsung masuk ke dalam ruang klinik giginya. Nah, jadi ini kan hal-hal yang kita nggak berpikir ke sampai ke situ ya. Tapi ternyata apa? Kalau mereka datang lebih cepat dan mereka menunggu dengan orang-orang yang lain, itu bisa membuat mereka nggak nyaman, akhirnya mereka minta pulang. Ya, mereka minta pulang, mereka nggak. Nah, ini jadi kalau untuk merencanakan kunjungan, ini tentunya harus buat komitmen dulu dengan keluarganya. Tapi kalau di puskesmas kan nggak ada ya seperti itu ya. Kalau di puskesmas kan enggak gitu. Kita terima pasien, terima mereka datang, kita menerima mereka. Nah, berarti ini lain kondisinya, berarti nanti ini lebih ke arah pendekatan kita yang lebih spesifik secara personal dengan si anak dan keluarganya. Nah, itu kuncinya ya. Nah, kemudian pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut pasien dengan berkebutuhan khusus harus dilakukan sedini mungkin sehingga dapat mengatasi masalah kesehatan ya, dan dengan efektif, efisien, serta dapat menegakkan tindakan yang dapat membahayakan khususnya pada pasien dengan penyakit yang berat seperti apa, perawatan apa, pencabutan gigi, bedah terdekat,
upaya preventif, karena kalau udah kuratif sangat sulit. Biasanya untuk pencabutan sama bedah periodontal itu harus general anestesi, jadi pendekatan farmakologis, ya, menggunakan obat-obatan. Nah, penting sekali untuk melakukan informed consent serta rujukan kepada dokter yang menangani pasien tersebut untuk mengetahui tindakan apa saja di bidang kedokteran gigi yang boleh dan tidak boleh dilakukan terhadap pasien. Nah, ini tadi saya juga sudah sampaikan, perlu kerjasama dengan dokter. Kalau memang itu bukan kewenangan kita, kasih ke dokter. Kalau ternyata dokter gigi umumnya itu juga bukan kewenangan mereka, mereka juga akan rujuk ke dokter spesialis, ya, biasanya khusus spesialis anak. Dan informed consent ini cukup penting. Kalau di puskesmas ada informed consent nggak? Di puskesmas ada mengisi informed consent nggak? Informed consent itu persetujuan untuk dilakukan tindakan perawatan. Ada, Bu? Ada. Ada. Nah, kira-kira Bapak Ibu tahu nggak apa guna informed consent tersebut? Apa nih manfaatnya, apa guna, apa tujuan kita minta si pasien itu untuk menandatangani informed consent? Ini Bu, kita melakukan info concern supaya apabila ada kita kan minta izin ke keluarganya untuk melakukan tindakan pencabutan ataupun tindakan yang lain. Kalau terjadi sesuatu, berarti keluarga pasien sudah tahu apa yang kita lakukan dan berarti disetujui sama keluarga pasien. Baik, ya. Baik, terima kasih Bu Yunianti. Bagus sekali, jawabannya benar, ya. Jadi salah satu guna informed consent yang ditandatangani oleh keluarga, kalau untuk kelompok berkebutuhan khusus harusnya menandatangani adalah keluarganya, ya. Mereka tidak mampu untuk bisa membuat keputusan dan tidak bisa, ya. Nah, jadi sangat penting karena memang jika ada terjadi sesuatu itu tuh kayak safety-nya kita, ya, safety-nya kita. Jadi kalau ada sesuatu itu tidak menjadi masalah buat kita, itu yang pertama. Tapi bisa terjadi masalah apabila yang kita kerjakan ini bukan kewenangan kita, ya, bukan kewenangan kita. Misalnya nih, Anda sudah minta nih tanda tangan, sudah isi informed consent, terus kita mengerjakan, ya, tugas yang sebenarnya bukan kewenangan kita, gitu. Nah, apabila ada masalah, itu kan akan diselidiki, kan, dan ternyata nemu nih, Anda bekerja nggak sesuai dengan SOP, kita nggak bekerja sesuai dengan kewenangan. Nah, ini juga akan menjadi tuntutan buat kita, jadi hati-hati, ya. Jadi bukan hanya sekedar aman, bukan hanya sekedar mau selamat, tapi sekarang untuk bisa selamat di sana, Anda harus bekerja sesuai dengan SOP yang ditentukan sesuai dengan kewenangan yang harus yang disampaikan. Di luar dari itu silakan lakukan rujukan. Kalau itu bukan kewenangan kita, lakukan rujukan. Kecuali kalau di daerah-daerah tertentu yang memang mungkin tidak ada dokter giginya, ya. Dan sebenarnya itu kewenangan dokter gigi tapi tidak ada dokter giginya, namun sudah ada tugas limpah yang tertulis. Nah, itu silakan. Jika ada terjadi sesuatu, Anda tidak punya masalah karena Anda punya dokumen bahwasanya Anda ditunjuk sebagai TGM yang dalam surat tugas. Ini jadi informed consent ini menjadi safety-nya kita, ya, apabila itu kita jalankan dengan baik sesuai dengan kewenangan seperti itu, ya. Dan ini banyak terjadi Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah punya banyak pengalaman juga, ya. Terakhir saya dapat informasi, kebetulan itu masyarakat di tempat saya tinggal, dia datang cabut gigi, terus ternyata pendarahan, kemudian meninggal, ya. Dan akhirnya kan dituntut tuh, jadi orang tuanya, keluarganya menuntut, gitu, ya. Ternyata aman dokternya, kita yang mencabut dokter aman karena apa? Ada informed consent. Dan setelah diselidik ternyata problemnya adalah
pasien tersebut bohong, ya bohong. Gimana bohongnya? Ketika ditanya sama dokter, kondisi gigi dalam keadaan sakit nggak? Ya, nggak sakit katanya. Kemudian ketika dilakukan tes ya, tes perfusi ya biasanya ya perfusi, ya juga tidak terlihat adanya reaksi dari si pasien tersebut gitu dan mengatakan tidak sakit. Akhirnya dicabut giginya, makanya itu efeknya seperti itu. Tapi alhamdulillah dokternya aman. Ya, nah jadi hati-hati dalam apalagi dengan anak-anak ABK ini yang notabene itu punya penyakit-penyakit bawaan. Nah, jadi harus hati-hati, nggak boleh sembarangan. Ya, harus berkonsultasi, bekerja sama dengan tim yang lain. Oke. Nah, ini ada beberapa contoh terkait dengan pasien yang mempunyai diabetes mellitus. Jangan salah ya Bapak Ibu ya, sekarang banyak sekali DM ditemukan pada anak-anak. Ya, kenapa? Karena pola makan, gaya hidup yang saat ini itu sangat terbuka ya, banyak didapat, mau apapun itu gampang, yang penting ada duit, ya, ya kan? Nah, jadi sekarang bahkan selidik-selidik itu kayaknya saya nggak ada genetik ya, nggak ada keturunan, tapi kok saya bisa dapat, ternyata itu tadi, ya, pola makan. Jadi banyak sekali anak-anak yang mengalami DM, ya DM biasanya itu DM tipe 1 biasanya anak-anak, tapi tidak menutup kemungkinan anak-anak bisa mengalami DM tipe 2. Biasanya anak-anak yang mengalami DM tipe 2 itu anak-anak yang usia remaja gitu. Ya, nah anda bisa lihat sekarang fenomena banyak sekali sampai kena ginjal, ya gagal ginjal, harus cuci darah, dan banyak pasien anak. Nah ini hati-hati gitu ya. Jadi perlu sekali perawatan-perawatan yang dilakukan. Kita harus tanya dulu, harus lihat dulu rekodnya, ya medical rekodnya. Kemudian lihat dulu pasiennya normal nggak gula darahnya, glukosa, gitu ya. Kemudian apa terapi yang sudah dilakukan, apakah ada olahraga, itu kita tanyakan Bapak Ibu. Sama ketika Anda mau cabut gigi, pasti nanyain kan semalam bergadang nggak, semalam minum alkohol nggak, gitu ya kan, kita tanyakan karena ada efek gitu ya. Nah belum lagi nanti sebelum dicabut kita akan mengukur tensinya. Nah ini antisipasi supaya tidak ada masalah. Begitu juga dengan ini gitu ya. Nah, scanning tidak boleh dilakukan bila kadar gula pasien tinggi karena infeksi mudah terjadi dan dapat berakibat buruk. Nah, ini harus hati-hati, apalagi kalau ada penyakit-penyakit menular. Ya, saya sering bilang TGM atau dokter gigi ya itu merupakan profesi ya yang sangat mudah ditularkan penyakit Bapak Ibu, ya kan? Kenapa? Gitu. Karena memang area kerja kita itu area di dalam mulut, ya, dimana di dalam mulut kita tahu banyak sekali mikroorganisme, apalagi ada manifestasi ya dari penyakit-penyakit menular. Nggak mungkin ya Bapak Ibu pasien HIV datang dan bilang, saya pasien HIV ya, mungkin nggak dia ngomong gitu? Nggak mungkin. Ibu, ini saya Maimunah misalnya ya, saya ini kena HIV Bu, tolong dilihat gigi saya. Mungkin nggak ngomong begitu? Nggak mungkin gitu. Nah, jadi kita TGM ini harus tahu bagaimana kondisi rongga mulut dari pasien-pasien yang punya penyakit menular. Nah, ketika Anda sudah lihat ini kayaknya kok lidahnya ini jamurnya tebal ya, putih semua, kok ada parit-parit ini ya, kok ada flagella ini ya, kok ada ulcer di mana-mana ya, misalnya seperti itu. Nah, ini perlu dicurigai Bapak Ibu, gitu. Ya, jangan langsung diusir pasiennya, belum tentu, ya kan? Belum tentu. Jadi gimana Anda mengantisipasi? Ya udah Bapak Ibu, kalau di puskesmas nyiapin hanya ada handphone yang tipis, silahkan Ibu pakai berlapis-lapis. Ya,
Kalau ibu ada luka, misalnya silahkan itu ditutupin lukanya. Ya, kalau misalnya pakai masker bisa beberapa, ada kacamata pelindung silahkan digunakan. Artinya apa? Siapin diri kita, karena apa? Kita ini yang akan bawa nanti penularannya ke orang lain. Ya, bawa ke keluarga pulang, bawa ke pasien yang lain. Nah, ini yang disebut dengan infeksi silang. Paham Bapak Ibu? Nah, jadi ini kita ini kalau dibilang Sri Mulyani itu beban masyarakat, beban ya, beban mereka ya. Nah, sebenarnya ini juga jadi beban buat kita. Kenapa? Kalau kita nggak respon dengan itu, nggak respon dengan hal seperti itu, kita bawa ke keluarga kita, Bu, dengan suami kita, dengan anak kita bawa ke pasien yang lain, ya. Ya, kita periksa, kita ditularkan, kemudian kita bawa, tularkan ke keluarga, kita tularkan ke pasien yang lain. Nah, jadi bagaimana preventif Anda? Ya, kenali dulu kondisi rongga mulut pada pasien-pasien yang punya penyakit menular, biar Anda bisa memproteksi diri Anda. Apabila itu bukan di luar dari kewenangan Anda, amannya lakukan rujukan. Ya, karena ini kembali ke prinsip dasar, semua orang berhak mendapatkan perawatan, ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini hati-hati, kita kuncinya, ya, key personnya lagi untuk bisa menularkan penyakit ke orang lain. Penting untuk selalu melakukan informed consent, ya, ini tadi sudah. Kemudian pasien dengan keterbatasan mental maupun psikologis, ya ini mental retardasi ini atau biasa bahasa kita itu tunagrahita, ya. Tidak dapat melakukan pemeliharaan kesehatan gigi dan mulutnya tanpa bantuan. Begitu juga dengan anak autis. Jadi yang punya problem dengan mentalnya itu nggak mampu melakukan. Tapi mereka bisa kalau dididik secara kontinu, ya, dengan metode tertentu, cara tertentu, dengan waktu tertentu, itu mereka bisa dididik mandiri, gitu ya. Tapi ya kembali ke klasifikasi dari masalah mentalnya. Kalau anak autis yang berat itu tidak sulit dilakukan, ya. Tugas dental hygienist atau TGM itu tentunya di sini dituntut untuk memberikan penyuluhan dan edukasi kepada orang tua atau pengasuh, ya, karena kembali mereka sangat bergantung. Jadi ini tugas kita Bapak Ibu. Kita sebagai promotor kesehatan, upaya primer yang kita lakukan adalah, ya, berikan informasi kepada orang tua maupun keluarga. Jangan nyalahin mereka, gitu. Mereka nggak salah, mungkin mereka belum dapat informasi dari kita. Nah, ini tugas kita, berikan informasi kepada mereka, ya. Nah, metode pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut dibuat dengan mempertimbangkan kemampuan masing-masing pasien. Nah, ini saya sudah jelaskan tadi. Lihat karakteristik dari si pasien, ya. Instruksikan untuk menyikat gigi minimal 2 kali sehari dengan pasta gigi yang berfluoride. Nah, kemarin Bapak Ibu udah belajar ya, dan di usia berapa yang sudah harus pakai fluor, di usia berapa yang tidak dulu boleh pakai fluor karena khawatir akan resiko tertelan, ya. Nah, pada pasien yang tidak dapat berkumur, jangan digunakan pasta gigi yang mengandung fluor atau bahkan berikan instruksi menyikat gigi tanpa menggunakan pasta gigi. Nah, ini hati-hati, banyak khususnya anak autis, ya, itu banyak yang tidak bisa berkumur meskipun dia udah besar, ya. Jadi jangan dipaksa pakai fluor, karena apa, itu pasti ditelan, langsung ditelan, ya. Nah, ini karena fungsi lidah, ya, lidahnya itu karena ada otot-otot lidah yang lemah sehingga adalah bahasa-bahasa detail, saya nggak ingat lagi waktu itu, ya. Jadi membuat mereka itu punya keterbatasan, nggak mampu untuk berkumur. Nah, hati-hati untuk pasien ini. Nanti Anda tanyakan, ya, pada saat praktek ketemu anak autis, tanyakan ke gurunya apakah dia bisa berkumur-kumur. Kalau dia bisa berkumur, no problem, boleh pakai yang mengandung fluor. Tapi kalau tidak bisa berkumur, ya, silahkan jangan menggunakan yang mengandung fluor, ya. Nanti kalau gurunya nggak tahu, minta aja anak-anaknya untuk kumur,
Ya, kalau memang dia nggak bisa, dia langsung nelan, nah itu berarti jangan. Dapat juga digunakan gel chlorhexidine. Nah, ini mungkin agak susah nanti. Mungkin kalau dia mudah didapat itu memang pasta gigi ya. Itu tinggal nanti dilihat aja. Kalau bisa jangan diberikan pasta gigi yang ada rasa ya. Khawatir anak ABK itu begitu bisa tumbuh karena rasanya enak, mereka akan menelannya ya. Jadi yang biasa aja. Jangan juga yang mint ya atau yang mentol ya. Itu bikin mereka kaget, apalagi mereka belum pernah mendapatkan pasta seperti itu, dan ini takutnya nanti mereka nggak kooperatif untuk tahapan berikutnya. Nah, selain itu sebaiknya pasien juga diajarkan untuk membiasakan diri menggunakan alat bantu kesehatan gigi seperti dental floss. Nah, di sini punya yang anak ABK itu sebenarnya meskipun di awal mereka nggak bisa, apabila dilatih mereka akhirnya bisa hadir ya. Dengan dental floss juga mereka insya Allah kalau dilatih terus itu mereka bisa ya. Jadi ini contoh cara memberikan instruksi menyikapi pada pasien, maaf ini keliru, pasien tunanetra ya. Bisa dilakukan dengan dua cara ya. Pertama dengan meminta pasien untuk mendemonstrasikan cara menyikat gigi. Nah ini kalau Anda ketemu yang tunanetra boleh seperti ini ya. Dilakukan dengan dua cara, yaitu pertama dengan meminta pasien untuk mendemonstrasikan cara menyikat gigi, dan kita mengoreksinya dengan memberikan petunjuk secara verbal cara memegang dan menggerakkan sikat gigi. Nah ini yang saya bilang kemarin, probing ya. Jadi minta anak dituntun tangannya, kemudian kita bantu pegang, kita bantu tangan anak ini juga kita pegang ya, kita bantu untuk bagaimana menggerakkan sikat gigi. Nah, cara kedua dengan mendemonstrasikan secara langsung di mulut pasien. Nah, Anda sendiri boleh. Namun, saya pikir itu bagus. Yang pertama juga bagus. Anda bantu, Anda pegang tangannya dia juga. Gitu. Jadi dia tahu ternyata begini loh cara menggerakkannya. Gitu ya. Penggunaan dental floss bisa diajarkan dengan cara yang sama. Nah, pada pasien yang memakai protesa atau gigi tiruan harus dibersihkan setiap habis makan pada malam hari. Instruksikan untuk membersihkannya dengan sikat gigi dan merendam dalam air yang tenang. Ya, ini mungkin fokus ke lansia ya. Kemudian perawatan scaling pada pasien autis, ini masih contoh, maupun mental retardasi atau tunagrahita mungkin bisa dilakukan, tetapi dengan pengawasan dokter spesialis anak. Biasanya untuk kasus-kasus seperti ini dilakukan sedasi atau dibawa anestesi umum atau general. Ya. Nah ini terkait dengan kalau dengan anak autis ya. Tapi kalau tunagrahita masihlah sedikit mereka kooperatif. Tapi kalau autis selalu ujung-ujungnya adalah anestesi umum, meskipun itu hanya scaling, ya. Nah, sangat perlu diperhatikan adalah kontrol atau recall secara rutin. Recall itu pemanggilan ulang kembali, apalagi untuk anak-anak ABK yang tidak bisa selesai dalam satu kali kunjungan, ya. Nah, ini perlu disampaikan. Bila pada pasien normal, kontrol ke dokter gigi dianjurkan setiap 6 bulan sekali, maka pada pasien dengan kebutuhan khusus dilakukan 2-3 bulan atau 4 bulan sekali. Pada saat kontrol, penting sekali untuk melihat dan mengevaluasi tentang bagaimana cara pemeliharaan kesehatan giginya, khususnya cara menyikat gigi. Nah, nanti waktu kita praktek, materi kita terkait tentang pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut ya. Tok hanya tentang menyikat gigi saja. Karena terlalu banyak materi mereka bingung. Satu materi aja mereka bingung, apalagi banyak. Jadi kita hanya fokus ke materi cara materi menyikat gigi, mulai dari waktu, frekuensi, dan cara. Ya. Nah, tugas seorang TGM untuk penyuluhan dan edukasi instruksi pemeliharaan kesehatan gigi harus dilakukan apabila ternyata ya angka OHS-nya masih kurang baik. Nah, ini perlu dilakukan edukasi. Meskipun baik, kalau menurut saya ya, meskipun
OHIS-nya bagus, saya pikir ini juga perlu dilakukan sebagai upaya pencegahan ya. Jadi dilakukan setiap kontrol sampai pasien dapat memelihara kesehatan ini dengan baik. Yang perlu diperhatikan, edukasi tidak hanya ditujukan kepada pasien saja, tapi juga pada orang tua maupun pengasuh. Nah, apabila Anda mau memberikan edukasi kepada pasien, kuncinya lagi kenali karakteristik pasien tersebut. Ya, apakah dia autis, apakah dia Down syndrome, apakah dia tunanetra, tunarungu, dan lain-lain seperti itu. Thanks. Nah, baik Bapak Ibu, apakah ada yang mau ditanyakan untuk materi ini atau hal-hal yang lain? Silahkan. Saya mau memastikan apakah penentuan lokasi praktek semuanya sudah dituliskan? Karena saya sudah mulai bagi kelompok loh. Hah? Kami sudah, Bu. Ya, oke. Jadi sudah semua yang saya pastikan ya, karena saya panduannya sudah selesai, kemudian pedomannya, pedoman panduan sudah selesai, pembagian kelompoknya juga sudah selesai ya. Nanti minggu depan saya akan share, sekaligus kita akan briefing technical meeting untuk kegiatan praktikum. Oke, baik. Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada, Bu. Ya, silakan. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait mengenai apa tadi, Bu? Terkait mengenai tindakan pasien dengan menderita penyakit DM, Bu. Jadi kalau DM itu kan kita tahu jarang sembuhnya ya, Bu. Tapi ada bisa dikontrol keadaan gulanya. Terus memang kalau gulanya lagi tinggi kita tidak boleh melakukan tindakan seperti pencabutan atau scaling. Tapi kalau misalnya kita periksa gulanya sudah normal di bawah 200, Bu, atau 150-an, itu apakah bisa atau boleh kita lakukan tindakan seperti scaling atau pencabutan, Bu? Itu aja, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pernah dapat pasien penderita DM, Bu? Ya, ada, Bu. Karena umumnya banyak yang itu, apalagi yang umur 40 ke atas lah, Bu. Udah banyak yang menderita DM biasanya, kalau apalagi di ini, Bu, di daerah, Bu. Terus apa yang Ibu lakukan, Bu, dengan pasien tersebut? Biasanya saya suruh apa dulu, Bu, kontrol gulanya, terus tanya ke dokter umumnya, Bu, bisa dilakukan pencabutan atau tidak gitu, Bu. Berarti benar Ibu yang Ibu lakukan. Artinya yang jelas kalau gula darahnya tinggi nggak boleh ya, Bu ya, nggak boleh, tidak disarankan. Tapi kalau misalnya gula darahnya normal, dan ini juga serta-merta bukan berarti kita harus, ini juga harus edukasi, Bu, ya, dengan dengan dokter gigi di tempat Bapak Ibu bekerja, kemudian dengan dokter umumnya, ya, untuk melihat dan juga melihat kondisi dari pasiennya sendiri, Bu. Seperti itu. Jadi kalau secara teori sih, kalau memang gulanya terkontrol nggak ada masalah, kan seperti itu ya, nggak ada masalah. Tapi ada satu kondisi yang memang kita harus cermati, bahwa ada kondisi-kondisi tertentu meskipun normal itu tidak bisa kita lakukan. Ini perlu ada konsultasi dengan dokter, gitu ya, dengan dokter. Apalagi dokter umum. Nah, ini sangat penting sekali. Kita nggak bisa membuat keputusan sendiri untuk itu, karena kita khawatir resiko, Bu. Kita khawatir dengan resikonya. Ya, Bu. Seperti itu, ya. Makasih ya, Bu. Atau ada nggak pengalaman dari Bapak Ibu yang lain, misalnya terkait dengan ini atau dengan yang lain-lain? Silakan sharing ya Bapak Ibu. Terkadang saya sendiri dangkal ilmu, mungkin saya bisa bicara teori ya Bapak Ibu, tapi kalau pengalaman Bapak Ibu ini lebih jago dari saya.
pengalaman bagaimana menghadapi pasien, Bapak Ibu lebih jago dari saya ya. Jadi ini mungkin momen yang bagus untuk kita bisa saling sharing ya. Saya tahu banyak terkait di lapangan, kemudian adik-adik di sini yang fresh graduate juga bisa jadi pengalaman buat mereka. Mungkin bagus sekali kita saling sharing ya, khususnya pada Bapak Ibu yang sudah bekerja. Nah, baik, adakah yang mau di-sharingkan dengan kami di sini, Bapak Ibu, atau Bapak Ibu mungkin punya pengalaman pernah menemukan atau merawat anak-anak ABK yang tidak kooperatif, apa yang Ibu lakukan, atau pernah nggak ketemu pasien dengan penyakit menular? Apa yang Ibu lakukan kalau udah ketemu? Ada nggak pengalaman yang seperti itu? Izin Bu. Silakan Bu. Ya. Kalau pengalaman Bu di tempat saya kerja sebelumnya, saya kan udah cukup sering juga Bu ke SLB tempat saya dinas ya Bu, yang masuk wilker kerja saya gitu Bu. Kalau di SLB itu kebetulan tempat saya itu ada yang tunagrahita, autis, Down syndrome gitu Bu. Ya. Jadi pernah waktu itu saya UKGS-nya sebentar ya. Saya pernah UKGS ke SLB itu Bu, untuk anak yang tunarungu kita minta bantuan sama ini Bu, sama gurunya kan Bu, untuk mendampingi kita selama penyuluhan. Insya Allah guru-gurunya cukup kooperatif dan sangat mendukung kegiatan kita Bu, gitu Bu. Jadi dengan menggunakan Plantom, kemudian ada translate dari guru-gurunya, kemudian dengan pendekatan Bu, apalagi anak-anak Down syndrome ya Bu ya. Anak Down syndrome ini kan cenderung mereka manja kan Bu. Ya, Jadi mereka itu maunya dipeluk, kayak dipeluk gitu Bu, mau minta diistimewakan gitu Bu dibanding temannya yang lain gitu Bu. Itu pengalaman saya Bu selama ada kegiatan UKGS ke SLB Bu. Terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Sriwadini, ini pengalaman bagus sekali ya Bu ya. Saya Leni Bu. Artinya Ibu sudah Bu, saya Leni. Saya Leni Bu. Saya Leni karena terlempar tadi Bu dari jaringan. Tadi saya numpang ke yang Triwadini Bu. Kami satu puskesmas sama-sama yang ngambil RPL Bu. Saya tadi terlempar dari jaringan Bu. Ya, oke. Numpang ke Triwadini. Ya, Ibu Leni, jadi ya berarti Ibu sudah punya pengalaman ya Bu ya. Jadi nanti kalau praktek nanti saya rasa bukan hal yang baru ya Bu ya. Iya Bu. Karena Ibu sudah berada di lingkungan mereka, Ibu bisa mengimplementasikan seperti yang biasa dilakukan. Rencana memang di tempat yang kecil. Iya Bu, di tempat SLB itu Bu. Berarti amannya Ibu udah dikenal, jadi cepat itu kooperatif pasti anaknya, karena udah ketemu, udah pernah ketemu ya, udah pernah berinteraksi, jadi aman. Nah ini juga menjadi tantangan buat kita apabila Anda mengasuh anak autis ya. Nah anak autis ini, pengalaman saya dulu waktu saya mau riset itu 3 bulan itu saya setiap hari ke sekolah untuk hanya 3 bulan itu hanya untuk mau mereka kenal saya gitu ya. Iya Bu. Ya, kuncinya adalah kenapa saya mau buat seperti itu, supaya ketika riset nanti, ya, nggak ada masalah, nggak ada lagi butuh waktu untuk kenalan, gitu. Nah, jadi mereka langsung bisa kooperatif, karena udah mengenal saya. Iya. Ya. Nah, jadi ini pengalaman yang bagus sekali, Ibu sudah kenal, kemudian saya yakin insya Allah mudah-mudahan nanti anak-anak langsung kooperatif dan semuanya lancar, ya. Ya, betul Allah Bu. Ya, baik. Insya Allah. Insya Allah Bu. Ya, terima kasih Bu. Baik, silahkan Ibu Mutiara. Iya Bu, ini izin sharing untuk
penanganan pasien yang punya penyakit menular, Bu. Ya, Ini silakan. Bagus sekali nih sharingnya. Ayo silakan, mari kita sama-sama mendengarkan ya Bapak Ibu. Ini beberapa kali selama kerja di rumah sakit Tiara dapetin pasien yang ada gejala HIV dan pasien yang emang pure kena HIV, Bu. Yang Tuh. gejala itu penemuan kasusnya pas di asesmen di perawat, Bu. Yang pertama itu gejalanya pasien keluhannya itu lesi di mulut berbulan-bulan nggak sembuh-sembuh gitu, Bu. Terus setelah udah ngomongin ke dokternya, setelah dilakukan pemeriksaan emang kayak ada lesi plus jamur kayak bekawah gitu di ujung rahang gitu, Bu. Nah itu Jadi- Bapak Ibu, adik-adik yang baru selesai, ya tolong didengarkan ini juga ilmu buat saya ya. Langsung nih sama orang yang melihat kondisi rongga mulut. Ya lanjut, Tiara. Terus yang pasien yang kedua itu kan kalau selama asesmen ditanyain penurunan berat badan dalam 1-3 bulan terakhir kan, Bu. Ya. Jadi pasien ini penurunan berat badannya lebih dari 10 kilo, Bu. Jadi kan itu nggak masuk akal gitu, Bu. Dalam 10 kilo dalam 3 bulan tuh masuk ke dalam ciri-ciri pasien HIV gitu, Bu. Jadi itu endingnya pasien yang itu dilakukan pemeriksaan ke lab baru masuk ke ruangan dokter gitu, Bu. Kalau pasien yang dilakukan penanganan sampai selesai, pasien ini dia ngaku, Bu, dia itu ada HIV, jadi dilakukan pemeriksaan, ada pemeriksaan di puskesmas, 2 pemeriksaan, lupa namanya, Bu. Jadi dilakukan pemeriksaan itu dulu, kalau misalnya di batas normal, baru dilakukan penanganan. Kalau pasien ini selama penanganan itu pakai hazmat, Bu, hazmat, di luarnya pakai gaun, pakai Google, pakai masker tetap, pakai helm, terus alat-alatnya kayak jarum-jarum untuk pasien itu tuh emang khusus, Bu. Jadi masuk ke ruangan sterilisasi, ruangan di steril secara keseluruhan, terus semua alat yang dipakai di DTT kayak yang karet-karetnya nggak bisa masuk autoclave kan, Bu, jadi di DTT. Nah selama akhirnya pasien itu selesai, jadi endingnya pasien itu dilakukan tindakannya terakhir pemasangan crown selama tindakan penggunaan hazmat. Itu sih, Bu, kalau yang menular. Baik, Bu. Ya, terima kasih Mutiara untuk sharing pengalamannya. Ini bagus sekali. Saya juga bisa menjadi ilmu buat saya yang mungkin saya akan share ke mahasiswa-mahasiswa yang lain. Yang tadi saya mau tanyakan terkait kawah lidahnya kan biasanya jamur ya. Itu lidahnya berjamur ya. Kawah yang tadi Anda bilang itu yang ada kemana itu? Di ujung belakang gigi molarnya itu, Bu, jadi kayak ada kawah kumpul di dalamnya tuh kayak nanah semua, Bu. Gitu. Lihatnya berjamur di belakangnya kawah terus isinya nanah. Oke. Jadi semua pasien HIV semuanya ada itu. Selama penemuan ada, Bu. Penemuan ada. Mereka HIV gitu. Jadi kalau misalnya asesmen pertama di perawat, kalau misalnya ada keluhan kayak gitu kan, Bu, yang kayak penurunan berat badan atau ada kawah tuh pasti paling langsung lapor ke dokter penanganan awalnya gimana. Oke, jadi langsung kita nggak mungkin nggak memberikan perawatan ke mereka, ya kan? Jadi Pasien juga di rumah sakit juga. nggak boleh ya, nggak boleh. Sehingga apa? Ya sekarang kita udah tahu begitu, kita memproteksi diri kita, ya kan? Proteksi diri kita dengan menggunakan APD yang lengkap seperti itu, ya. Kemudian nanti bagian steril alat juga nggak bisa sembarangan itu ya, karena dia harus memang yang menggunakan sarung tangan yang tebal dan lain-lain, karena resikonya cukup tinggi. Dan biasanya memang kasus-kasus tersebut banyak ditemukan di rumah sakit ya. Sakit. Nah kalau di puskesmas kalau udah nemu gitu langsung rujuk seperti itu ya, karena di puskesmas punya keterbatasan sarana dan prasarana. Oke, terima kasih Bu Mutiara untuk sharingnya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kami semua ya. Insya Allah. Ya. Silakan Ibu Dika. Terima kasih, Bu. Saya mau sharing dan bertanya, Bu. Memang kalau untuk penyakit mulut rata-rata memang pasiennya dengan keluhan jamur pada mulut, Bu. Karena kita di sini sering ada pasien yang dicurigai dengan penyakit seperti itu, Bu.
kemudian kalau untuk perawatannya biasanya dokter spesialis penyakit mulut itu melakukan pemeriksaan labo lengkap, diselingi dengan obatnya itu obat racikan, ada bermacam-macam, biasanya ada obat kumur, obat spray. Kemudian pasiennya itu sembuhnya beberapa bulan, nggak bisa satu bulan, itu penyembuhannya cukup lama. Kemudian ibu saya juga kemarin ada beberapa kali jadi asisten sama dokter spesialis anak, konservasi gigi anak, itu untuk penanganan anak yang autis, Bu. Untuk anak autis ini, anaknya nggak bisa diam, sebentar diam, kemudian tiba-tiba bersorak, atau tiba-tiba tertawa, kemudian tiba-tiba langsung bergerak dengan spontan, jadi membutuhkan waktu sangat lama. Perawatannya pun juga susah, Bu. Kemarin itu udah beberapa kali perawatan, proses lama selesainya, Bu. Untuk penanganannya memang dengan anestesi umum, Bu. Ya. Yang ingin saya tanyakan, Bu, kemarin kan kita sudah cari SLB. Di LSB itu kan banyak komplek, ada anak Down syndrome, ada anak autis, ada tunagrahita, ada tunarungu, dan lain-lain, Bu. Yang mau saya tanyakan, Bu, nanti kita untuk pembinaannya itu, Bu, bagusnya saya memilihnya anak yang bagaimana, Bu, kelompok anaknya, apakah satu kelompoknya yang Down syndrome aja atau yang tunagrahita atau bagaimana, Bu? Mohon arahannya dan masukannya, Bu. Baik, ya, baik, terima kasih Ibu Rika untuk sharingnya. Berarti Ibu memang sudah terpapar juga ya dengan anak ABK, berarti sudah tahu autis itu seperti apa. Nah, yang pertanyaan Ibu nanti waktu praktek, Ibu silakan, kemarin saya juga udah ngomong ya, Mas saya ya. Kalau memang Ibu mau ngambil DS, ya silakan Ibu ambil DS, kelompok DS aja, Bu. Ya, jadi jangan digabung dengan yang lain. Misalnya nanti kami meminta 4 orang anak asuh misalnya ya, yang 4-4-nya DS, Bu. Ya, jangan ngambil satu DS, satu autis, satu ini ya. Ini nanti Ibu yang susah. Karena apa? Kembali ke yang tadi saya bilang, mereka punya karakter yang berbeda. Tentunya nanti metodenya juga berbeda, Bu. Ya. Nah, jadi untuk saat ini silahkan Ibu memilih anak asuh satu jenis ya dengan karakteristik yang sama. Nah, kemarin saya juga ada bilang bahwasanya kalau Ibu mau mendapatkan ilmu ya, mau mendapatkan, karena ini kan challenge ya. Jadi silahkan jangan pilih yang enak-enak, Bu, gitu ya. Pilih autis aja nggak apa-apa, karena kami di sini nggak menuntut bapak ibu ini sempurna prakteknya, enggak, karena kita pahami karakter anak. Tapi paling tidak ada progres yang bisa ditunjukkan, ya. Misalnya bapak ibu mengajarkan menyikat gigi, yang dulunya nggak bisa ambil pasta gigi, sekarang udah bisa ambil pasta gigi sendiri. Nah, itu udah progres luar biasa. Jangan menuntut mereka dengan waktu yang kita sediakan sekian minggu itu sampai mereka sempurna menyikat gigi. Nggak harus seperti itu ya, Bu ya. Nah, jadi silakan Ibu memilih. Kuncinya adalah pilih jenis yang sama karena punya karakteristik yang sama. Seperti itu ya, Bu Dika. Iya, Bu. Untuk gambaran prakteknya, Bu, nanti kita melakukan pembinaan itu kira-kira berapa orang, Bu? Ya, untuk anak asuhnya ya. Nah, untuk anak asuh, Bapak Ibu, memang saya belum duduk dengan tim ya. Akan segera saya duduk dengan tim, tapi mungkin besok. Untuk anak asuhnya, apabila Anda memilih anak autis, itu cukup satu. Itu saya pastikan satu, Bu. Ya, karena satu aja udah bikin keriting, Bu. Itu ya.
apalagi dua, itu boleh satu. Tapi kalau untuk DS, tunagrahita, tuna apa itu, DS, tunagrahita itu nanti saya ajukan di tim ya, di tim saya ajukan itu minimal 2 ya, minimal 2. Karena saya tahu kalau terlalu banyak minimal 2, maksimalnya 5 ya, maksimalnya 5. Saya tahu kenapa, karena nggak gampang menghadapi anak berkebutuhan khusus. Nah, kalau anak tunanetra ya, tunarungu itu 5 ya, 5 anak asuh. Tapi ini tergantung juga, kalau misalnya nih di sekolah itu hanya ada 3, boleh, no problem. Jadi antara 3 sampai 5 boleh ya. Nah, ini nanti, tapi ini belum fix, karena yang udah fix ya autis itu ya. Autis tuh kalau emang ada autis cukup 1 aja ya. Tapi kalau yang DS ini saya akan sampaikan di tim, di forum tim. Nanti bagaimana keputusan, nanti kami akan sampaikan kembali. Seperti itu ya, Bu ya. Ya, terima kasih, Bu. Sama-sama, Ibu. Apakah ada yang lain? Baik, kalau tidak ada, kita bertemu besok lagi di jam 9 untuk materi yang berikutnya. Saya mau menyampaikan bahwa untuk mata kuliah psikologi itu belum UTS ya, belum UTS ya, yang sudah dikumpulkan tugas tapi ujian tengah semesternya belum. Nanti ini tolong PJ-nya untuk mengingatkan saya, kita ambil satu waktu untuk kita bisa mengikuti ujian tengah semester. Nah, untuk ABK ini sama Bu Eka apakah sudah UTS? Belum Ya, baik. Bu. Nggak apa-apa, nanti berproses sama Bu Eka itu ya. Nanti dengan saya itu lebih ke UAS ya, ujian akhir semester. Nanti bagaimana bentuknya akan saya sampaikan. Oke, Bapak Ibu, silakan, semoga sehat ya, kemudian semangat terus dalam mencari ilmu ya, kemudian kembali jaga kesehatan, bahagia selalu, jaga kewarasan, jangan lupa Bapak Ibu ya yang sudah berkeluarga dan bekerja tentunya. Sampai ketemu besok jam 9, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Selamat siang semuanya. Izin live ya. Iya. Udah apa? Tambah. Libur lagi. Makanya sekalian gitu.